Halo, selamat sore. Selamat Kedengaran sore, kan? Pak. Oke, sudah kedengaran kan? Kedengaran, Pak. Sudah diisi absennya yang di classroom. Sudah, Pak. Saya penjawab pasti stopin ini. Iya, Pak. Stopen, Pak. Iya, nanti giliran ada pertanyaan, pura-pura macet jaringan kan? Yang stopin ini. Nah, disuruh temannya masuk yang lain. Kita mata kuliah apa nih? Keamanan sistem dan jaringan kan? Iya, Pak. Ih, Sudah tampil materinya? Baik. Gimana? Kita tunggu yang lain dulu bentar atau kita lanjut? Gimana? Aduh. Kita lanjut atau kita tunggu bentar? Kita tunggu sebentar dulu, Pak. Kita kan masih banyak-banyak yang masuk. Oke. Sudah berapa orang yang ngisi absen? Sudah banyak ini. Apa sudah kan, Pak? Udah 14 tapi yang join masih sedikit. Join masih 7, 8. Iya, di absen deh kan. Kita di sini coba lihat, ada cuma 8 kan sama Bapak, berarti 7. Dan yang di absen. Ada berapa nih? Udah banyak kan yang ngisi absen kan? Udah. Tofenwin Emmanuel Tafnaa. Makanya. Mungkin lagi kerja orang itu, Pak. Ya sudah, kita lanjut aja ya. Soalnya Iya, waktu Pak. kita kan cuma 40 menit di Zoom. Iya, Pak, ya, Pak. Nah, ya. Oke, jadi materi kita kriptografi lanjutannya yang minggu lalu kita belajar simetri kan? Sekarang simetrinya. Sebentar, saya besarkan dulu. Oke, udah tampil besar kan slide-nya? Udah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini algoritma asimetri. Ini lebih sulit dari yang minggu lalu. Siap-siaplah nanti otaknya baling ya, sama kayak belajar matematika. Oke, sebentar ada yang masuk. Iya, Pak. Oke, di sini algoritma asimetri. Jadi suatu algoritma di mana
kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Ingat, kunci enkripsi dan kunci deskripsinya tidak sama. Kalau yang di simetri kemarin sama kan? Misalnya pergeseran 7, maka di akhirnya tetap menggunakan kunci pergeseran 7 itu. Masih ingat yang minggu lalu kan? Yosef, masih ingat yang minggu lalu? Udah lupa, Pak. Makanya kau jangan ketawa di situ. Kau tengok di sini. Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang apa itu materinya, simetri. Kita contohnya buat apa itu? Rumah ya minggu lalu. Rumah tidak? Contohnya yang bergeser 7 angka. Ya, rumah. Itu simetri namanya. Algoritma simetri. Ini namanya algoritma asimetri. Ada A-nya. Sudah. Jadi perbedaannya dilihat dulu Yosef. Nanti kok nggak tahu lagi. Jadi algoritma asimetri itu suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Jadi kunci di awal sama kunci di akhirnya itu berbeda. Jadi pada algoritma ini menggunakan 2 kunci, yaitu kunci public atau public key dan kunci privat atau privat key. Sudah bisa ini diingat? Awas nanti ujian. Udah pertemuan 4 ini. Bisa diingat ini? Ya, Pak, bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa-bisa aja, Yosef. Jadi kita lanjut. Metode yang pertama yaitu yang menggunakan algoritma asimetri, yaitu ada metode RSA. Jadi RSA ini kepanjangannya Ron Rivers, kemudian Adi Samir, dan Leonard Adleman. Jadi metode ini ditemukan oleh 3 orang yang namanya tadi Ron Rivers. Lihat ini R-nya yang ditandai huruf besar. Nah, huruf besar yang ditandai warna ini. Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman. Jadi inilah singkatan RSA-nya. Yang kemudian disingkat menjadi RSA. Termasuk kunci, metode ini termasuk kunci asimetri karena mempunyai 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak di aplikasinya, yaitu menggunakan metode ini. Kemudian ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Massachusetts Institute of Technology. Ditemukan oleh yang 3 tadi, Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adleman pada tahun 1976. Sudah lahir belum? 1976, Mas. Belum, Pak, belum. Mantap. Berarti belum diciptakan. Kemudian algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor bilangan prima. Kemudian pembangkitan pasangan kunci. Di sini ada 5 caranya. Tolong diperhatikan. Yang pertama, pilih 2 bilangan prima. Misalnya A dan B. Itulah sebagai kunci rahasia. Ini misalnya. Kemudian, hitung N sama dengan A dikali B. Maka besaran N tidak perlu dirahasiakan. Kemudian, hitung iris O dalam kurung N sama dengan dalam kurung A dikurang 1 dikali dalam kurung B dikurang 1. Sebentar, Bapak lihat dulu. Udah direkod belum? Kemudian, yang keempat,
pilih semua bilangan bulat untuk kunci publik. Kemudian sebut namanya E yang relatif prima terhadap iris O kali N. Kemudian hitung kunci deskripsi D melalui ED sama dengan 1 mod M. Atau D sama dengan E pangkat minus 1. Mod dalam kurung iris O dikali dalam kurung N. Maka hasil dari algoritma di atas, kunci publiknya adalah pasangan E, N, kemudian kunci privatnya adalah pasangan D, N. Yang menjadi catatan, N tidak bersifat rahasia, namun ia diperlukan pada perhitungan enkripsi atau deskripsi. Nah, ini dia kelanjutan yang penjelasan tentang rumus yang ini tadi. Maka tadi dimisalkan kan yang nomor 1 pilih 2 bilangan prima A dan B. Maka di sini bilangan prima A dan B-nya yaitu ini, misalkan A sama dengan 47 dan B sama dengan 71. Keduanya bilangan prima. Maka dapat dihitung N sama dengan A dikali B. Nah, ini dia tadi. Sudah masuk yang nomor 2. Hitung N sama dengan A dikali B. Coba Joseph, kalikan dulu 47 dikali 71 berapa? Betul apa salah ini? Betul kan? Oke, betul ya. 3.337. 27. Oke, lanjut. Iris O dikali N sama dengan dalam kurung A dikurang 1 kali B dikurang 1. Maka tadi A berapa? A tadi 47. 47. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, maka di sini rumusnya A dikurang 1 berarti 47 dikurang 47. 71. dikurang ini. 1. Ini A. Maka A-nya yang ini tadi, ini 47. Maka A dikurang 1 hasilnya ini 46. Kemudian B. B ini yang mana tadi? B ini yang ini kan? 1. Nah, maka B dikurang 1. Jadi hasilnya 70 kan? Nah, oke, kalikan 46 kali 70, maka 3.000 lebih. keramaan di sinilah 3.220. Kemudian pilih kunci E sama dengan 79. Ngerti? Pilih kunci E, kunci publik E 79 yang relatif prima dengan 3.220. Karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Kemudian hapus A dan B dan kunci publiknya adalah N 337, memakai yang ini tadi. Yang ini 337 ini dan E 79. E-nya 79 yang ini tadi. Itu untuk kunci publik. Maka sudah ditemukan kunci publiknya N sama dengan 3.337 dan E-nya sama dengan 79. Panjang juga, bentar ya.
Musik siga memang Bapak. Oke, kita lanjut ya. Maaf, tadi ada gangguan ngomong geser meja. Selanjutnya kita masuk untuk kunci privat. Maka menghitung kunci privatnya, selanjutnya akan dihitung kunci privat D dengan kongruen. Maka rumusnya tadi di sini E dikali D sama dengan 1 mod M. Jadi bagi kalian yang nggak tahu modulo, tolong dipelajari lagi modulo cara perhitungannya. Ini waktu belajar rangkaian sistem digital. Udah belajar kan modulo? True, false. Sudah kan di pengantar sistem digital? Udah belajar? Itu semester 2, semester 3 biasanya. Lupa, Pak. Jadi kalau nggak tahu perhitungnya nanti tolong dipelajari lagi. Maka D sama dengan 1 ditambah K dikali 3.220. Yang ini tadi 220-nya diambil. Yang ini. Yang ini. Per 79. Dengan mencoba nilai K sama dengan 1 sampai dengan 9. Jadi ini nilai K-nya. Ada nilai 1. Nanti dicoba ini satu per satu. Kalian coba 1 ditambah dalam kurung 1 dikali 3.220 per 79. Baru coba lagi 2, coba lagi 3 sampai dengan yang ke-9 nanti. Udah? Maka nanti di sini diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah kunci privat untuk deskripsi. Oke, kita lanjut. Misalkan plain text M untuk hari ini. Jadi di sini atau kode dalam kode ASCII. Oke, maka rumusnya pecah M menjadi blok yang lebih kecil, misalkan 3 digit. Jadi ini kalau pengantar sistem digital dia kemarin nggak fokus, ini pun nggak bisa. Maka di sini M1-nya tadi disuruh pecah 3 digit kan? Maka pecah 3 digit di sini yang pertama adalah 726. Betul tidak ini? 726. Betul, Pak. Betul. Untuk yang kedua di sini 582. Maka di sini 582. Kemudian untuk yang ketiganya. Untuk yang ketiganya di sini 733. Maka ini dia 733. Selanjutnya untuk M4 di sini 273. Berarti yang mana itu ini? 273. Terus untuk M5-nya di sini 787. Maka dia yang ini 787. Kemudian sisa 1. Kalau di rangkaian di pengantar sistem digital kemarin gimana di sistem bilangan kemarin? Ayo. Kalau dia sisa 1 angka, bagaimana cara mengapainya? Tambahkan angka 0. Nah, karena ini tadi perintahnya misalkan 3 digit, maka tambahi 2 angka 0. Jadi di sini perhatikan, untuk MI masih terletak di dalam antara 0 sampai dengan N dikurang 1. Jadi kalian kalau mau buat skripsi menggunakan RSA, mantap ini. Soalnya nggak semua jago. Jangan SPK aja, habis nanti dibantai kalian SPK. Kalau buat skripsi dari SPK. Kalian udah semester berapa? Semester 4, Pak. Semester 4 kan? Nah, nggak terasa itu nanti. Iya, nggak terasa itu nanti. Kalau bisa tentang ini atau KNN, jangan SPK terus atau sistem pakar. Gimana? Pening perhitungannya? pening kali.
Kita lanjut lagi. Lanjut, Pak. Nanti kalian pelajari. Kalau nggak kalian coba di rumah, maka ya udah keterusan nanti sampai kalian tamat nggak tahu apa-apa. Kan udah bapak buat coret-coret tadinya kan. Nah, tinggal kalian lihat aja coret-coretnya nanti. Ini 7-7-6. Oke, sebentar, macet jaringan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kelanjutannya mana tulisannya ya? Oh, nih. Jadi di sini C1 sama dengan 726 pangkat 79. 79 tadi yang mana? Kira-kira tadi ada 79 nggak? Nggak ada, Pak. Ah, ya, ini. Ada, Pak. Ada, Pak. Yang Ini. E, Sius. kunci public E-nya 79. Oke. Itu. Yosef. Nah, maka di sini 726 pangkat 79 mut 337. Nanti hasilnya 215. Bagi yang pandai mencit kalkulatornya silakan dipicit. Kalau ada tombol modulnya ya. Kemudian untuk C2-nya maka 582 pangkat 79 modulo 3337, maka hasilnya 776. Begitulah selanjutnya sampai dengan modulo yang berapa tadi? Ini yang sampai M ke 6 tadi. 003. Begitulah nanti ya, dicoba terus. Jadi hasilnya dengan mencoba yang semua tadi itu, inilah dia hasilnya nanti. Ini 215. Ini untuk C1-nya. Inilah yang tadi kan. Nah, nanti 776. 776 ini. Jadi untuk C3-nya ini dia. Ini C3-nya. Ini C4. Ini C3. Ini C4. Oh, ini udah di blok-bloknya. Ini C3. Yang ini C4, ini C5, dan ini C6. Oke, kita lanjut. Itu untuk enkripsi. Maka untuk deskripsinya menggunakan kunci privat D sama dengan 1019. Ada nggak tadi 1019? Ayo, pasti nggak tahu. Pasti lupa. Aneh. Ada nggak tadi? Ada lah. Dari mana dia Ada, Pak, jawabnya? ada. Orang pelajaran kita bersambung. Maka di sini mana tadi? 1019. Mana tadi? Ini yang di bawah ini. Yang di bawah, Pak. Yang di bawah. Nah, ini. Ya kan? Iya, Pak. Jadi dia bersambung. Makanya kalau mau belajar, kalian print, kalian coba di oke, kertas kosong nanti cara berhitungnya dengan melihat yang ini udah di print. Biar bisa kalian coba perhitungannya. Nanti kan kalau udah bisa kalian buat skripsi pakai ini, rumus ini. Tinggal buat programnya. Programnya nanti bisa join sama orang lain atau suruh siapa yang jago program. Nanti kalau buat Sama Bapak lah skripsi. nanti sama Bapak. Nanti kalau buat skripsi aku hubungi aja Bapak. Nggak mau Bapak, capek ngerjain. Oke, Alah, bantu, maka Bapak. deskripsi menggunakan kunci privat D. Jadi kunci privat D-nya tadi 1019. Maka untuk M1-nya 215. Dari mana M1-nya? Ayo. M1-nya yang ini tadi. Ini dia. Ya kan? Maka dibuat pangkat 1019 mod 337. Maka hasilnya 726.
Nah, 26. ini dia. Nah, balik lagi kan, muter lagi kan. Jadi sama hasilnya kan. Oh, iya, Pak. Nah, Iya menyusul. cuman lebih gampang yang minggu lalu. Dia cuman geser-geser huruf aja 7, misalnya perjanjiannya 7 angka gitu. Iya. Jadi selanjutnya untuk M2. M2 di sini 776. Dia didapat dari yang ini tadi 776. Iya. Nah, pangkat 1019, mood 3337. Maka hasilnya 582. Sama dengan ini yang C2 tadi. Iya. Begitu juga seterusnya. Maka setelah dihitung semuanya nanti dapatlah hasil. Di sini 726. Tunggu biar saya ganti orang. Di sini 726. Dia dari yang ini kan. Kemudian 582. Dia dari yang ini. Begitu seterusnya nanti setelah kalian hitung rumusnya. Oke. Sakit kepala? Pasti Yosep sakit kepalanya ini. Sakit, Pak. Nah, iyalah. Kalau kuliah Pening, biasa Pak. aja dia bingung. Pening ini. Oke, kita lanjut ya. Biar siap dulu. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N dikali B. N sama dengan A dikali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka diris O kali N sama dengan dalam kurung A dikurang 1 dikali dalam kurung B dikurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaannya ED sama dengan 1 mod N. Jadi penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Bisa kalian bayangkan 100 digit? Tadi aja masih sedikit digitnya. Udah banyak yang bingung. Ini misalnya, ini berapa digit ini? Ada yang bisa ngitung? 3, Mana? 6, 9, 12, 15, Pak. 15, 16. Ini 3 ini ya. 16 digit. Nah, sementara tadi dibilang 100 digit. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran dari 200 digit. Banyak kan? Itulah makanya dibilang RSA sulit dibobol. Nah, makanya kalian nggak bisa bobol di bank kan? Bisa? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa. Jangankan di bank, bobol wifi tetangga aja nggak bisa. Ya kan? Maunya Iya, Pak. wifi gratis, tapi mobilnya nggak bisa. Maka menurut Ripos dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 40 miliar tahun. 4 miliar tahun. Nah tuh, bagi orang yang mau ngapain mencari faktor 200 digit tadi, membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. Bisa dibayangin 4 miliar tahun? Nggak terbayang kan? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Tinggal 10 menit lagi timing jamnya. Untuk algoritma yang kedua, di sini algoritma MD5. Ini algoritmanya lebih gila lagi. Lebih gila ya, Pak. Ya, Bagus. Bapak aja sakit kepala Bapak lihat ini. Oke, kita lanjut. MD5 adalah fungsi dari hash satu arah yang dibuat oleh Ron
Ripos. Jadi penemunya si Ron Ripos. MD5 merupakan perbaikan dari MD4. Setelah MD4 berhasil diserang oleh kriptanalis, lihat tuh MD4-nya gagal, maka diciptakan MD5. Makanya MD5-nya lebih susah. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 digit. Dengan panjangnya message digest 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan 2 buah pesan atau lebih yang mempunyai message digest yang sama. Kemudian penambahan bit-bit pengganjal. Jadi di sini pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 15. Jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. Penambahan nilai panjang pesan. Jadi di sini pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Nah, jika panjang pesan lebih besar 2/64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2/64. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo 2/64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 12 bit. Untuk inisialisasi penyangga MD-nya, di sini MD5 membutuhkan 2 penyangga atau buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 dikali 32, sama dengan hasilnya 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Ingat, ada hasil antara dan hasil akhir. Maka keempat penyangga ini diberi nama A, B, C, dan D. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi. Jadi ini dia. Untuk nilai A, dia sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk nilai B, dia 8, 9, maka A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk nilai C, maka F, D, F, E, D, C, B, A, 9, 8. Untuk nilai D, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Untuk pengolahannya, jadi pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Jadi pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit atau Y0 sampai YL dikurang 1. Setiap bloknya 512 diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit. Dan ini disebut proses MD5. Jadi untuk tabel-tabelnya dia seperti ini. Lihat, sini ada keterangannya. YQ blok 512 bit ke Q menjadi pesan tambah bit kurang bit pengganjal tambah 64 bit nilai panjang pesan semula. Ribet rumusnya kan? Nah, banyak orang nggak sanggup ngerjai skripsi pakai MD5, kebanyakan pakai RSA. Cuman di Penusa jarang orang skripsi pakai kriptografi. Makanya RSA aja kalian buat udah hebat. Makanya mau bilang RSA aja nanti kalian dalami kalau mau buat skripsi. Oke, di sini kalian lihat lagi kelanjutannya. Ada fungsi-fungsi dasar MD. Dia masuk ke gerbang logika. Kan sudah pernah belajar gerbang logika kan? Jadi di sini notasinya F
dalam kurung B, C, D. Maka untuk notasinya seperti ini. Begitu juga selanjutnya. Mana? Kalian lebih tertarik mana? MD5 atau RSA tadi? RSA aja, Pak. Ya sudah, kalian dalamilah RSA. Jangan nanti skripsinya tentang SPK, sistem penunjang keputusan. Cuman itu aja judulnya nanti di penusuk. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Nah, lebih sakit lagi kepala? Sakit lah. Sakit. Inilah. Ini untuk rincian operasi pada fungsi F. Dia nggak jauh beda sama macam menghitung ini. Kan di gerbang logika udah diajarin kan? Jadi seperti inilah untuk menghitungnya. Oke, ada pertanyaan? Waktu kita 3 menit lagi. Udah selesai ini. Gimana? Gayatri gimana? Jai baru masuk. Iya Pak, udah lama tadi masuk Pak, tapi cuman kameranya aja yang kumatikan. Oh, Iya, biasa Pak, pegawai citra. biasalah pegawai pemarpal. Tumben terang di situ. Ada? Siapa lagi? Gimana Alexander? Ini Alexander ini jago program. PB aja dia jago. Kalau web enggak kemarin. Nah, gimana Alexander? Kalau PB dia sering dipakai untuk ini kriptografi. Buat program kriptografi. Coba kamu lihat nanti kalau udah masuk skripsi senior, ada tanya si Julianus Jai itu. Kalau kriptografi kebanyakan pakai program apa yang udah wisuda itu? Pasti pakai program Visual Basic kan? Pernah lihat Jai? Skripsi yang udah tamat? Pakai Visual Basic Pak kalau untuk Kriptografi kan? Nah, Iya Pak. Kalau jarang PHP. kalau PHP seringan untuk SPK dia kebanyakan. Ayo. Waktu 1 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Tidak? Ada Pak. Mungkin tidak Pak, biar kami bahas sendiri. Ya sudah. Tadi kan udah Bapak coret-coret itu cara-caranya. Nanti kalau bingung kan bisa kalian lihat nanti videonya. Videonya besok Iya, siang lah ya. ada Bapak videonya. apa ya? Besok Bapak upload. Tunggu dapat wifi baru Bapak upload. Nah, Ada wifi kampus Pak. jauh kampus. Oke lah ya. Kita selesaikan Oke, Pak. saja ya. Nah, selamat sore semua. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Selamat sore Pak. Oke. Jaga Bye-bye. kesehatan mata ya. Yuk. Yo. Ayo sih. Ayo. Sehat lagu. Sehat. Apa Kak Boy? Sehat lagu bang. Apa? Jangan. Udah nih. Ada ya. Sehat lagu. Lagi foto-foto kak Yanin dari Bagus. ke Luciana.